وصحبه ومن بهذه اكتفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتق الله حيثما كنت واعطي السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. اللهم صل على محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah wa filah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali kumpulkan kita di masjid kita Masjid Husnul Khatimah dalam rangka kita sama-sama belajar tentang dinul Islam ini. Dalam hal ini kita masih melanjutkan pelajaran kita dari fikih salat berjamaah. Yang terakhir kita bahas kemarin yakni tentang tempat berdiri, tempat berdiri imam dan makmum. Tempat berdiri imam dan makmum. Yang terakhir kita sudah sebutkan tentang shafnya anak-anak, shafnya anak-anak di mana aina yaqifu sibyan fi shalah, di mana tempat berdiri anak-anak di dalam salat. Maka yang sudah populer di tengah kita ada hadis yang memisahkan antara anak-anak dan orang dewasa. Orang dewasa dulu semua, kemudian di belakang anak-anak. Nah, ternyata hadis itu menurut mayoritas ulama hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh bin Baz, kemudian Syekh Albani juga mengatakan dhaif, begitu juga disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Maka yang benar menurut Syekh Utsaimin itu anak-anak digandeng saja, digandeng dengan orang tuanya. Kalau ada orang tuanya datang, berdiri dengan orang tuanya. Jadi sekaligus diawasi begitu. Karena hadis yang berkaitan dengan anak-anak yang berdiri sendiri di belakang itu dhaif, lemah, maka menurut beliau yang paling baik adalah kenggela bahasa Dayak. Diselipkan, anak-anak itu diselipkan di antara orang-orang dewasa, disisipkan, Apalagi kalau anak-anak ini mail azam tua datang dengan orang tua, maka yang lebih utama dia berdiri dengan orang tuanya itu, biar orang tuanya juga bisa mengendalikannya. Kalau mau lari kiri kanan umpama bisa dipegang dan seterusnya. Nah, ini di antara yang terakhir kemarin yang kita bahas. Kemudian yang selanjutnya ikhwatillah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yakni pembahasan selanjutnya adalah salatul imam awil ma'mum fi makanin murtafi'. Salatnya imam atau makmum di tempat yang tinggi. Di tempat yang tinggi. Maksudnya seperti apa? Maksudnya umpama masjid kita ini mihrabnya, ini namanya mihrab Mihrab ini di semen, ditinggikan mungkin sejengkal atau bahkan lebih Nah, ini hukumnya makruh. Makruh. Tidak boleh yang seperti ini. Keluar dari keutamaan. Yang disunahkan adalah rata saja dari tempat ini, seperti masjid kita ini. Kan ada sebagian masjid itu sengaja dibangun tempat imamnya agak tinggi. Nah, ini tidak benar. Ini makruh. Dilarang yang seperti ini. Terima kasih. Tisu mana? Di sini disebutkan yang pertama adalah irtifa'ul imam anil ma'mumin. Yang pertama yang dibahas ini adalah tingginya tempat berdiri imam dibanding makmum. Abu Malik Kamal bin Asayyid Salim di sini menyebutkan yukrahu lil imam ay yusalla ala a'la minal ma'mumin. Dimakruhkan bagi imam dia sholat di tempat yang lebih tinggi dibanding makmumnya. Wa huwa madhhabul jumhur ulama. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Sawa'un kana hadzal 'uluwu li hajatin aw la. Ulama mayoritas mengatakan
makruh, baik itu karena hajat atau tidak. Ya. Berdasarkan hadis Hammam, ya, dari Hammam radhiyallahu taala anhu, anna Hudzaifah amman nasu bil madain ala dakanin. Hudzaifah pernah mengimami salat berjamaah di suatu tempat. Fa akhadha Abu Mas'ud Al-Ansari bi qamisihi fajabadahu. Kemudian di belakang itu ada Abu Mas'ud Al-Ansari, ya, sahabat juga. Karena Hudzaifah ini salatnya imamnya itu di tempat berdiri, di tempat yang tinggi. Kebetulan di belakang itu ada Abu Mas'ud, maka Abu Mas'ud menarik Hudzaifah, ditarik ya ke belakang, ya. Falamma faragha minas salatihi, kemudian setelah selesai salat, dia mengatakan, alam ta'lam annahum kanu yanhauna 'an dzalika. Tidakkah kamu tahu kalau apa yang kamu perbuat itu salah, tidak dilarang maksudnya, ya. Bal makanya dia menjawab, bal qad dzakartu hina madadatani, ya. Saya baru ingat setelah kamu mengingatkan saya, ya. Alasannya Hudzaifah. Jadi Hudzaifah tadi salat mengimami orang di atas tempat yang tinggi, kemudian ditarik oleh Abu Mas'ud tadi. Kemudian Abu Mas'ud bertanya, mengatakan kepada Hudzaifah, tidakkah kamu tahu kalau apa yang kamu lakukan ini dilarang? Maka Hudzaifah mengatakan, aku baru ingat setelah kamu menarik gamisku. Nah, ini menurut mayoritas ulama makruh, ya, makruh salat yang seperti ini. Tapi berbeda dengan Imam Madzhab Syafi'i. Madzhab Syafi'i mengatakan makruh apabila tidak punya hajat, tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan. Tapi kalau ada kebutuhan maka dibolehkan menurut Madzhab Syafi'i. Ini berdasarkan hadis Sahal bin Sa'id bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat di atas mimbar, ya. Nabi pernah salat di atas mimbar mengajarkan orang-orang. Jadi cara salat Nabi itu menghadap kiblat. Ya Allahu Akbar, berdiri menghadap kiblat. Jadi orang-orang di belakang jadi makmum. Dan ini bukan salat, bukan praktek salat, tapi memang salat, ya, salat. Allahu Akbar, kemudian ruku, ya, ruku di atas mimbar. Kemudian ketika sujud, maka Nabi turun sujud di lantai. Setelah itu naik lagi di atas mimbar, takbir, berdiri lagi. Jadi agar orang-orang pada saat itu bisa melihat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini alasan. Maka menurut Madzhab Syafi'i boleh ketika ada kebutuhan. Dan saya pernah lihat praktek seperti ini di video beberapa orang, ya, yang ketika mengislamkan banyak orang. Ada video yang di Papua, kemudian ada di Afrika kalau tidak salah. Jadi ustadznya ini sholat di tempat yang tinggi. Jadi semua orang yang masuk Islam satu kampung tadi itu melihat sholat itu sambil ikut praktek. Nah, yang seperti ini dan yang sesuai dengan dalil, ya, Madzhab Syafi'i ini lebih kurang, ya. Karena Madzhab Syafi'i menurut mayoritas ulama makruh baik karena kebutuhan atau tidak, ya, atau tidak ada kebutuhan. Tapi menurut Madzhab Syafi'i makruh bila tidak ada kebutuhan. Tapi bila ada kebutuhan seperti tadi maka dibolehkan, tidak makruh. Ini kalau tinggi tempat sholatnya imam. Nah, bagaimana kalau yang tinggi ini tempat sholat makmum, ya, sholat laitake makmum TSC, ya, di atas, di lantai 2, lantai 3, bahkan di Istiqlal itu berapa lantai Istiqlal itu? Ada yang pernah sholat di Istiqlal? Tiaran, laut atas kali-kali anak roti pernah. Tapi kalau lihat di TV itu, ya, sebenarnya ada yang di berapa? Yang di TV itu 4-5, ya, tempat orang sholat itu tinggi sekali. Ya. Beliau mengatakan di sini kalau yang tempatnya tinggi makmum, lebih tinggi makmum dibanding imam. Beliau mengatakan la dalilu yamna'u irtifa'ul ma'mumin 'anil imam fi as-shalah. Tidak ada larangan
tidak ada larangan makmum itu tempat solatnya lebih tinggi dibanding imam. La siyama idza da'atil hajah ilaihi, terutama ketika adanya kebutuhan, ya, umpama masjid penuh, ya, maka diisi lantai 2, lantai 3, atau di bawah ini semua laki-laki penuh dan tidak ada tempat perempuan umpamanya, maka perempuan di atas. Nah, maka ini dibolehkan, tidak ada larangan. Yang dilarang itu adalah imam lebih tinggi dibanding makmum. Tapi kalau makmumnya lebih tinggi tempatnya maka tidak mengapa. Selamat kemarin yang kita bahas, selama tidak selama makmum itu tidak lebih maju dibanding imam. Kan kita sudah bahas kemarin ya. Menurut mayoritas ulama, kalau makmum dan imam berdirinya sejajar begini, kemudian makmum lebih maju sedikit, maka batal sholat makmum itu. Batal, ya, sholatnya makmum menjadi batal. Maka yang dianjurkan dalam mazhab Syafi'i dan sebagian ulama, kalau sholat berdua kemarin itu agak mundur sedikit, biar tidak sampai bisa maju tadi. Kalau maju bisa lebih maju makmumnya, maka sholatnya bisa batal makmumnya. Kemudian selanjutnya ini ada dalil yang disebutkan tentang perkara ini ya, perkara bagaimana makmum lebih tinggi sholatnya dibanding imam. Dari Sa'id bin Salim, dia mengatakan, Ra'aitu Salim bin Abdullah shalla fawqa dhuhril masjid sholatul maghrib wa ma'ahu rajulun akhar ya'ni wa ya'tamma bil imam. Ya, aku pernah melihat Salim bin Abdullah, dia sholat ya di atas lantai 2 masjid ya, pada saat sholat maghrib, dan bersamanya seorang laki-laki. Jadi 2 orang sholat di atas. Kalau bahasa lain lantai 2 apa istilahnya? Bahasa istilahnya benar, ada tempat emperan sedikit begitu. Nah di situ mereka sholat. Intinya tempat sholat mereka itu lebih tinggi dibanding sholat imam. Ya, maka ini menunjukkan boleh, ya, bolehnya sholat makmum, sholatnya tempatnya lebih tinggi dibanding imam. Kemudian pembahasan selanjutnya, al-iqtida'u bil imami min wara'il ha'il, yakni mengikuti imam di balik tembok. Ya, bagaimana hukumnya kalau kita sholat berjamaah terus kita sholatnya di belakang tembok? Beliau mengatakan, idza sholal ma'mum khalful imami kharijul masjid, apabila makmum sholat di belakang imam di luar masjid, ya, di luar masjid, au fil masjid wa bainaha ha'il, atau mungkin di dalam masjid tapi terhalang tembok, masih di dalam masjid tapi terhalang tembok, ya. Fa in kanatis sufuf muttasilah jaza bittifaqil a'immah, apabila saf-safnya bersambung maka boleh, sesuai dengan kesepakatan para ulama. Jadi sah sholatnya, boleh sholat yang seperti itu ya. Bahkan boleh kalaupun jauh terpisah dari terpisah jalan, terpisah sungai, itu boleh, nanti kita sebutkan di belakang ya, dalil-dalilnya. Jadi seperti ini boleh. Ini berdasarkan hadis Aisyah, dia mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili fi hijratihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat di kamarnya pada malam hari. Rasulullah salat di kamarnya pada malam hari. Wajidarul hijrah qasir, sedangkan tembok kamarnya itu pendek. Tembok kamarnya itu pendek. Fara'anna susakhsun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Nabi sholat itu ya otomatis terlihat oleh orang-orang sahabat bahwa Nabi sedang sholat di kamarnya, ya, bahwa Nabi sedang sholat di kamarnya. Faqama unasun yusalluna bi sholatihi, maka orang-orang atau para sahabat pun sholat mengikuti sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini menunjukkan boleh ya kita salat di balik tembok di belakang sana ketika masjid penuh umpama, maka ini dibolehkan. Ini sebagaimana perbuatan para sahabat
mengikuti solatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang solat di dalam kamar rumahnya, sedangkan para sahabat yang di luar itu bisa melihat Nabi yang sedang solat, bisa disaksikan. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan di sini, wa idza sawwu wa bainahum wa bainas sufuful akhar tariq yamshin nasu fihi au naharun tajri fihi sufun fa fihi qaulani, ya. Nah, tadi apabila di belakang orang-orang sholat itu di belakang jalan, para jayake umpama masjid penuh, di belakang sana ada jalan, kemudian di belakang lagi ada lapangan kosong tempat orang bisa digunakan untuk sholat, sedangkan orang jalan kiri kanan ada mobil lewat segala macam, ya. Atau sholat di belakang sungai, ada di sini masjid penuh, halaman penuh, di seberang sana ada sungai, kemudian orang-orang sholat di belakang sungai sana, ya. Yang seperti ini dua pendapat kata beliau, ya. Di antaranya riwayat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, ya ini al-man'u qawli Abi Hanifah, ya. Sebagian seperti satu pendapat dari Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad mengatakan perkara itu dilarang. Tapi yang kedua, wasani jawazu qawlu Malik wa Syafi'i. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i ini boleh. Saya juga pernah baca ini dalam fikih sunnahnya Sayyid Sabiq. Bahkan Sayyid Sabiq mengatakan boleh secara mutlak. Dan ini riwayat pendapat yang dipegang oleh Imam Al-Bukhari, ya, rahimahullahu taala. Jadi boleh salat yang seperti itu. Selama tadi yang pertama, selama shafnya bersambung, yang kedua yakni makmum yang ada di belakang sana itu mendengar takbir imam. Artinya dia tahu nak bade ruku imam kan, Allahu Akbar, bade sujuna, bade rukuna. Nah, ini boleh. Yang seperti ini dibolehkan. Ini di sini ada perkataan para ulama seperti Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan la ba'sa ay yusalli an tusalli wa bainaka wa bainahu nahar. Tidak masalah, ya, engkau salat sedangkan di antara kamu dan imam itu ada sungai, kata Hasan Al-Basri. Berkata Imam Abu Mijlas, beliau mengatakan ya'timu bil imam wa in kana bainahuma tariq aw jidar idza sami'a takbir al imam. Boleh, kata Abu Mijlas, ya, kata Abu Mijlas rahimahullah taala, boleh seseorang itu salat, ya, mengikuti imam sedangkan dia terhalangi tembok oleh atau sungai, selama dia bisa mendengar suara imam, takbir imam, maka ini dibolehkan. Tapi jangan salah sangka juga, ya, akhirnya yang penting dengar takbir. Cumpukai sembian batu do Masjidil Haram, sembian dari rumah, ya, jemaah batu takkan, ya, tidak boleh juga ini. Kan bisa dilihat kan, warna kamera, yang seperti itu tidak boleh. Ulama sepakat, baik lewat televisi atau radio, maka ini tidak boleh, tidak sah sholat yang seperti itu, ya, tidak sah. Kemudian selanjutnya, pembahasan selanjutnya ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, yakni as-sufufu wa ahkamuha, shaf dan hukum-hukumnya, ya, shaf salat dan hukum-hukumnya. Yang pertama yang perlu diketahui adalah khairus sufuf fi rijali wan nisa. Saf yang paling baik untuk laki-laki dan perempuan, ya. Yang jelas adalah laki-laki di depan, perempuan di belakang, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari hadis Abu Hurairah, khairus sufuf fi rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Saf atau baris yang terbaik bagi laki-laki adalah di depan, sedangkan yang paling buruk adalah di belakang. Hati-hati ndai umpama salat dua buah sofa, tajik cedai-cedai, padahal masih ada depan nih yang kosong, tapi tak ada cedai-cedai dulu ngomi, ya.
Jadi lepi mah soft mah paling buruk ruang deh pokoknya. Harusnya kan yang diambil kan soft yang paling depan. Ya soft yang terbaik. Soft yang terbaik itu kata Nabi bagi laki-laki yang paling depan. Yang paling buruk itu bagi laki-laki adalah yang paling belakang. Oke, war kiri tari cua kau maju lengah. Nah, lepi mah iya jangan deh. Ya. Mupa soft mah paling harusnya maju di lepi si maju deh tetandon. Ya. Makanya saya sering bilang kemarin makruh hukumnya mendahulukan orang itu dalam perkara kebaikan, dalam perkara ibadah. Ya, qauludu dalam perkara ibadah makruh, tidak disukai. Ya, tidak disukai. Biar ismbia qauludu. Padahal nek kamas para wali. Hambu saja ya ulun lain sebenarnya. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian soft ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa khairu sufufun nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Dan soft yang terbaik bagi perempuan adalah di belakang, paling belakang. Dan yang paling buruk adalah di depan ya. Dan ini berlaku semua dalam semua perkara, tidak hanya salat. Semua barisan semua. Lain atas sembahyang puas, tapi dia acara nikah, awali acara pengajian. Ya, laki-laki di depan, perempuan di belakang. Ya, acara pertemuan, ya. Tapi justru semangat ya dalam dosi mah. Zaman sekarang ini yang paling depan duduknya, lepi doh tetando. Nah, ini soft yang paling buruk bagi perempuan itu di depan. Ya, mereka yang paling bagus adalah paling untuk perempuan adalah di belakang. Ya, baik dalam sholat maupun dalam pertemuan. Ya, dikecualikan ketika sholat. Ya sudah terpisah seperti kita ini laki-laki di sana ada perempuan di softnya 1, 2, 3 maka saat tetap yang terbaik adalah soft yang di depan ya berlaku keumuman hadis yang soft yang paling depan adalah soft yang paling baik ya itu berlaku umum seperti itu karena ada sutrohnya sudah ada pembatas. Nah, fadlus sufuful awal. Ini keutamaan disebutkan, beliau menyebutkan keutamaan saf yang paling depan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an dia mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam walau ya'lamuna ma fi suffil muqaddam lastahamu ya. Andai orang-orang mengetahui keutamaan saf yang di depan maka mereka akan mengundi lepi saf yang paling depan ya. Ini keutamaan saf yang paling depan. Kemudian selanjutnya selain saf yang paling depan adalah yang utama adalah yang sebelah kanan. Ya. Yang lebih utama adalah sebelah kanan. Jadi selain yang di depan ini, saf ini, apalagi kalau kita sudah saf paling depan terus ambil yang kanan, maka lebih afdal lagi. Ya, lebih afdal lagi. Sekalipun memang saf ini diisi dari tengah ya. Bukan dari kanan mentang-mentang utama dari kanan kiri kira pula tembol sia tada. Tandom bari imam tu dia makmum gede ke imam? Dak apa kiri kan. Mai tak ke orang balik. Ya, dia di tengah dia. Makmumnya di tengah isi dari tengah. Nah, ketika sudah diisi di tengah, maka yang paling baik adalah diisi ke yang kanannya. Yang saf yang kanan ini yang paling baik. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala an dia mengatakan kunna idza shallaina khalfun Nabi sallallahu alaihi wasallam kami kalau salat di belakang Nabi ya, kalau Nabi jadi imam terus kami jadi makmum ya, kata Al-Bara' radhiyallahu taala anhu ahbabna an takuna an yamini kami lebih suka ya memilih saf yang paling kanan di sebelah kanan yuqbalu alaina biwajhi karena pada saat Nabi kalau balik selesai sholat beliau membalikkan wajahnya ke arah kami ya ke arah kami. Ada dua pelajaran di sini. Yang pertama bahwasanya saf yang paling utama selain di depan adalah sebelah kanan. Yang kedua Nabi juga
tidak ketika membalikkan badan tidak lurus, tidak terusan lurus ke sana, tapi agak miring ke kanan. Ya. Jadi Nabi menghadapkan wajah di sebelah kanan. Makanya para sahabat itu lepi, lihat ke kanan biar bisa melihat wajah Nabi dengan sempurna. Ya. Dalam hadis Abu Hurairah ketika ditanya mana mana yang lebih bagus ketika engkau melihat rembulan atau melihat wajah Rasulullah, ya, kata beliau bulan itu wajah Rasulullah lebih indah dibanding bulan, saking indahnya, masya Allah, ya. La ilaha illallah. Itu baru wajah. Kita lihat wajah, maka para sahabat itu rebutan, ya, sebelah kanan itu. Ja'an Aisyah radhiyallahu taala an marfu'an, ya, antara hadis Nabi dari Aisyah radhiyallahu taala an secara marfu', ya. Beliau mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna ala mayaminis sufuf, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang sebelah kanan saf. Jadi lembok kiri, lembok adam sebelah kiri. Ya. Jadi Allah dan malaikatnya, ya, Allah dan malaikatnya bersolawat kepada saf yang sebelah kanan. Ini perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Hadis ini hadis marfu', maksudnya ini perkataan Aisyah, ya, perkataan Aisyah tapi dianggap marfu', ya, dianggap marfu' sampai kepada Nabi, ya. Sekalipun Nabi Aisyah tidak menyebutkan Aisyah mengatakan, ya, tapi Aisyah mengatakan seperti itu. Sebab kenapa? Ya, karena tidak mungkin para sahabat itu berbohong, termasuk Aisyah radhiyallahu taala anha. Makanya disebut marfu', sekalipun Aisyah tidak menukil dari Nabi, ya, tapi khabar itu dianggap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya man yalil imam, siapakah yang berdiri di belakang imam, yang lebih utama, ya, berdiri di belakang imam. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan la yalini minkum awwalul ahlamu wan nuha, hendaknya yang berdiri di belakang, ya, imam itu adalah orang-orang yang sudah dewasa dan berakal, ya, orang-orang yang sudah dewasa dan berakal. Begitu juga dari Qais bin Ubad, qala dia mengatakan, ya, Qais bin Ubad ini dia pernah sholat di belakang, sholat berjemaah di belakang imam, ya, sholat berjemaah di belakang imam, persis dia berdiri di belakang imam, ya. Kemudian ketika mau sholat dia ditarik ke belakang, ya, ditarik ke belakang sampai beliau mengatakan jengkel sekali karena ditarik, gitu, ya, jengkel sekali karena ditarik. Nah, ternyata yang menariknya adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, ya, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Ubay mengatakan, ya fata, wahai pemuda, la yasukkukallahu, inna hadza ahadu minan nabi sallallahu alaihi wasallam ilaina an nali al hadis. Wahai pemuda, kamu tidak pantas di sini. Sesungguhnya di sini adalah orang-orang yang memiliki keutamaan saja. Ya, jadi di belakang, yang ada di belakang imam itu. Jadi usahakan, ya, kalau ada pada sini, kalau kita paham, kita tahu, ya, ada orang-orang yang lebih utama, atau mungkin kita jangan isi sekalipun pertama datang, ya, kecuali yang sudah, ya, jangan langsung berdiri di sini. Jadi kosongkan di sini, cari yang di sana, ke sana, gitu. Ya. Ketika nanti ada orang baru disuruh di belakang. Sebab di samping karena hadis ini, di samping karena adanya hadis ini juga, nanti kalau ada kejadian-kejadian ketika sholat imam batal dan seterusnya, ternyata mataharinya melancang jawab Fatihah jauh, nah, repot. Ya, awali sholat jahar mereka, udah ada sepakis mereka keroto baca al-fatih terongga-tirongga turun. Ya, batas ada sholat makmum jadinya. Maka kasih 1-2 orang, minimal 1 orang yang di belakang tempat untuk
ketika warasin cara imam itu bisa digantikan atau imam batal, ya, untuk digantikan. Ini diantara perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum shaf, ya, shaf dan hukum-hukumnya. Kemudian selanjutnya adalah itmamus sufuf ul-ula awal summa alladhi yalihi, yaitu menyempurnakan shaf yang paling depan. Maka tidak, ketika sholat berjamaah, ya wafilah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan membentuk shaf di belakang dulu sebelum shaf di depan ini penuh. Ya, sebelum shaf di depan ini penuh. Belandai ke orang mahanu Rasulullah ni. Mai kiri sembiara tak akak shaf kedua tak akak kiri. Itu orang bola puasa. Padahal tak tandem keluarannya tak kira. Ya, kiri kerombong. Nyena kone tu dikidi labo takbir imam dan kone ruku imam ka pala wati takbir nasiya malum kese nyena kiri. Ini dah boleh yang seperti ini. Ya, harus penuh dulu shaf yang paling depan. Kalau sudah shaf paling depan penuh, shaf pertama ini baru bikin shaf lagi yang kedua, shaf yang kedua lagi. Kalau shaf kedua penuh baru ketiga dan seterusnya. Ya, tidak boleh kita sholat sementara pinggirnya itu masih kosong, masih ada dua atau satu orang mungkin, ya. Makanya kalau kita datang agak belakang, ya, jangan lihat dulu yang di pinggir ini, kalau masih bisa dimasuki, masuki dulu. Nah, geser pandain dari awalnya lana mereka. Nah, nanti dia akan geser sendiri nanti. Dan justru lebih utama itu. Saya sering begitu. Umpama di sini shaf pertama, ini shaf kedua. Shaf kedua ini kosong. Masih ada yang kosong kiri kanannya. Tapi di shaf depan ternyata celahnya masih banyak. Kita masuk saja. Apalagi yang sebelah pinggir umpamanya, sebelah koi kumbiwana masuk saja di sana. Nanti dia akan bergeser sendiri. Apalagi kita lihat celah-celahnya terlalu besar umpamanya, maka ini yang lebih bagus adalah kita masuk, ya. Karena pahala menutup shaf itu, yang celah shaf itu pahalanya begitu besar. Di sini disebutkan hadis Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atimmu sufuful ula tsumma alladziina yali. Sempurnakanlah shaf yang pertama, kemudian shaf yang selanjutnya. Kemudian jangan lupa shaf itu diluruskan, ya. Diluruskan dan dirapatkan, ya. Diluruskan dan dirapatkan. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, An-Nu'man dari Nu'man bin Bashir qala, dia mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasawwunna sufufakum aw la yakhalifanna Allahu baina wujuhakum. Ya, apa namanya? Luruskan shaf kalian, kata Nabi. Luruskan shaf kalian agar Allah Subhanahu wa taala tidak menyelisih wajah-wajah kalian. Maksudnya di sini agar tidak terjadi permusuhan. Ya. Jadi maksudnya begini, seolah-olah Nabi mengatakan kalau ndai kalak bai pisau terlalu renggang itu, seolah-olah seperti orang yang tidak saling bicara, gitu maksudnya. Jadi warat masalah gitu. Warat masalah dua gini di maksudnya deh. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama menjelaskan biar Allah tidak saling berselisih wajah kalian, maksudnya adalah tidak seperti orang yang bermusuhan seperti itu. Jadi shaf itu sebaiknya dirapatkan dan diluruskan. Begitu juga hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi shalah, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang pundak kami, dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yaqul, kemudian Nabi mengatakan istawu wa la takhtalifu fatakhtalifu qulubukum, ya, luruslah dan jangan berselisih, jangan bengkok, jangan terlalu ya, agar hati kalian juga tidak berselisih, ya. Jadi dianjurkan meluruskan dan merapatkan shaf itu. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan di sini, ya, sekalipun dianjurkan kita meluruskan dan merapatkan, bukan berarti sebagaimana yang praktek sebagian orang, ya.
Jadi rapat, lurus, rapatnya itu dari pertama sampai terakhir, ya. Termasuk mengikuti hadis yang merapatkan antara mata kaki dengan mata kaki, pundak dengan pundak. Para ulama sudah menjelaskan tentang hadis ini. Ya, seperti Syekh Bakar Abu Zaid, kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ya, kemudian Syekh Shalih Fauzan dan banyak ulama lagi, ulama-ulama sekarang yang menjelaskan bahwasanya hadis-hadis seperti itu tidak dipraktekkan sebagaimana hadis teksnya, karena itu memberatkan, ya, memberatkan. Ya. Makanya Syekh Utsaimin mengatakan hadis-hadis seperti itu, beliau mengatakan ketika menjelaskan hadis yang merapatkan mata kaki dengan mata kaki, pundak dengan pundak, kalaupun kalian melakukannya, kata Syekh Utsaimin, di awal salat saja. Di awal, untuk apa? Tujuannya agar lurus shaf itu. Ya. Jadi setelah melaksanakan salat, jadi bukan, kata beliau, bukan dilakukan sampai rakaat terakhir. Ya. Karena makanya banyak termasuk ulama. Dulu saya pernah ingat, ya, seorang syekh yang datang di masjid di Penatoi dulu sekali, ya, mungkin 10 tahun yang lalu, mungkin sudah lebih, ya, 10 tahun yang lalu. Beliau juga menjelaskan seperti itu. Salah satu kesalahan itu adalah, ya, merapatkan shaf itu, mungkin antum ada masih ingat, ya, dari awal sampai akhir itu bersentuhan kaki. Akhirnya apa kata beliau? Akhirnya setiap selesai bangun dari tempat dari sujud berdiri, pasti lihat dulu kaki kiri kanan. Nah, ini salah, karena pandangan itu tidak boleh dialihkan kecuali ke tempat sujud, kata beliau. Dan ini kesalahan, kata beliau. Dulu saya ingat persis, saya masih ingat sampai sekarang ceramah beliau itu. Ya, ini termasuk kesalahan. Beliau sedang menjelaskan kesalahan dalam sholat dulu, ya, di Penatoi dulu. Ya, jadi salah satu kesalahan itu adalah, ya, merapatkan shaf itu selalu dari, kan sebagian kita kan bisa temukan, Allahu Akbar tu uga nyena untuk lengat sinar angi balik pok kiri kendaki, ampun kendaki balik, ya, nyeri sekali, kan, jadi lambat salatnya itu. Ya, ini tidak benar kata para ulama kita. Maka yang rapat dan lurus, ya rapat, tapi tidak sebagaimana zahir yang disebutkan dalam hadis itu. Ya. Intinya jangan sampai ada celah. Jangan sampai ada celah sampai awali sampai luwali sebuah doa. Ini terlalu terlalu renggang kalau seperti itu. Sudah Isya, ya. Insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya kita bahas tentang karahatus suf bainas sawari, yaitu makruh kita sholat di shaf yang ada tiangnya. Ya, makruh di shaf kita sholat yang di shaf itu ada diselingi oleh 2 tiang. Ya, ini juga dimakruhkan. Bahkan Nabi melarang, para sahabat sangat melarang. Ya, sampai Umar itu kalau ada lihat orang sholat itu ditarik saking larangannya itu para sahabat seperti itu. Insyaallah kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Kita akhiri, ada salah-salah kata saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.